Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Kinanti. Saya adalah guru BK SMPN 1 Tarokan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMPN 1 Tarokan, Kabupaten Kediri. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2022, tahun 2023. Dan kita harus lebih giat dan lebih semangat lagi dalam belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Arum akan menjelaskan bagaimana sih belajar yang efektif itu. Selamat menyaksikan video berikut ini. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Tips-tips belajar efektif. Yang pertama, belajar dalam suasana nyaman. Tidak mungkin belajar pada suasana yang hiruk-pikuk. Oleh sebab itu, ciptakan suasana dan kondisi belajar yang nyaman. Jika tidak memungkinkan belajar di rumah, coba cari tempat lain yang tenang dan nyaman. Tips yang kedua yaitu tentukan waktu belajar yang baik dan tepat. Kapan waktu efektif belajar? Yaitu setiap bangun pagi dan sore hari setelah tidur siang. Kedua waktu ini terbilang efektif dalam menimba ilmu, karena kedua waktu ini saat dimana pikiran tenang dan suasana nyaman, sehingga membuat kamu mudah memahami setiap pelajaran. Tips yang ketiga yaitu tentukan metode belajar. Setiap orang tentu memiliki cara belajarnya sendiri, maka terapkanlah metode belajarmu sendiri. Namun ingat, dalam metode belajar haruslah ringan dan jangan monoton. Jadikan metode belajarmu bervariasi dan tidak menjenuhkan. Pastikan saja kamu sudah menentukan metode yang tepat dalam belajar. Tips yang keempat yaitu belajar dengan disiplin. Belajar juga perlu mengatur waktu, kapan kamu memulai dan juga istirahat. Disiplin sangat diperlukan dalam menuntut ilmu, sebab dari disiplinlah orang bisa menjadi sukses. Kelima yaitu tulis ulang setiap materi yang diajarkan. Setiap guru menjelaskan materi ajar, maka sediakanlah buku catatan. Hal ini akan memudahkan kamu apabila mengulang pelajaran ketika di rumah. Selain itu, buatlah catatan khusus yang berisi materi inti dari setiap pelajaran. Tips yang keenam, biasakan minum air putih setiap belajar. Belajar juga memerlukan energi yang cukup besar. Sediakanlah air di samping meja belajarmu, karena dengan meminum air putih akan membantu memulihkan pikiran yang sempat lelah dan mengembalikan konsentrasi belajarmu. Tips ketujuh yaitu hindari sistem kebut semalam. Sistem belajar kebut semalam merupakan sistem belajar yang salah. Sistem ini akan membuat tekanan pada pikiran kita, sehingga bukan ilmu yang bertambah tapi malah sakit yang datang. Tips yang kedelapan yaitu learning by discussion. Belajar sambil diskusi merupakan metode belajar yang sangat efektif. Dengan berdiskusi, maka akan memudahkan kita bertanya dengan teman-teman. Dengan berdiskusi juga, maka pemikiran kita akan tertuang dan akan beradu argumen. Sebab ide yang ada di dalam pikiran kita akan terus tergali dengan sendirinya. Dengan berdiskusi juga akan membuat suasana belajar menjadi aktif. Tips yang ke-9 yaitu kurangi menghafal, perbanyak pemahaman. Dalam beberapa kasus, menghafal hanya mengingatkan materi sekejap saja. Namun, apabila kamu mempelajari materi dengan konsep pemahaman, maka akan jauh lebih baik dan ingat lebih lama. Tips yang ke-10, cintai pelajaran. Karena dengan mencintai suatu pelajaran, maka akan lebih mudah ilmu diserap. Karena kamu melakukannya dengan sepenuh hati, maka hasilnya akan memuaskan. Banyak orang yang sukses juga karena dia mencintai apa yang dia pelajari. Tips yang ke-11 yaitu banyak membaca. Pepatah mengatakan dengan membaca maka jendela dunia akan terbuka. Membaca merupakan kunci untuk memulai kesuksesan. Dengan membaca maka akan menambah pengetahuan kita. Seorang pelajar yang menginginkan kesuksesan tentu dalam hatinya akan merasa risih apabila sehari tidak membaca. Tips yang ke-12 yaitu membuat flashcard. Flashcard adalah media yang akan membantu kamu dalam mengingat setiap poin dalam pelajaran.
Caranya, kamu bisa memotong kertas seukuran 15 x 15 cm dan kemudian kamu tulis hal-hal yang penting. Flashcard ini nantinya kamu tempel di tempat yang sering kamu berada di situ. Misalnya saja tempat belajar, ruang tidur, ruang makan maupun di ruang keluarga. Dengan menggunakan flashcard ini terbilang akan memudahkan kamu dalam belajar, sehingga proses belajar kamu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Tips yang nomor 13 yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, dengarkan dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Tips yang keempat, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus saat belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Tips yang terakhir, nomor 15, yaitu niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, bermain, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.